Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Perdagangan terus berupaya menciptakan lingkungan pasar raya yang bersih, tertata, dan nyaman bagi masyarakat. Salah satu upaya tersebut terlihat di kawasan Pasar Baru, tepatnya di sepanjang Jalan Pasar Baru di depan Pasar Raya Blok 3. Di kawasan ini, trotoar telah difungsikan sebagai jalur ramah bagi pejalan kaki. Tidak hanya itu, pemerintah juga menyediakan fasilitas tempat duduk di sepanjang jalur pedestrian guna memberikan kenyamanan bagi pengunjung pasar. Kondisi kebersihan pun menjadi perhatian utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Padang TV. Hari ini kita sedang berada di Pasar Raya Kota Padang, tepatnya di depan Blok 3 Pasar Raya Padang atau di sepanjang jalur Pasar Baru. Nah, ini salah satu bagaimana kita menyaksikan saat ini kondisi Pasar Raya Padang yang boleh dikatakan dulu bagaimana sembrautnya, bagaimana tidak tertatanya, dan hari ini kita lihat sangat berbeda, jauh dari kata sembraut dan sebagainya. Kita lihat saya sedang berada di atas trotoar, yang mana ini adalah salah satu jalur yang dilewati oleh para pejalan kaki, dan di sini tidak bisa ditempati atau dilewati oleh kendaraan bermotor dan sebagainya, dan tidak ada tempat parkir di sekitar lokasi ini. Nah, ini kita lihat bagaimana kondisi tepat di depan Blok 3 Pasar Raya Padang. Nah, di sini kita saksikan, dan juga beberapa kita lihat ini yang difasilitasi yang ditempati oleh pemerintah seperti kursi, bangku untuk para pengunjung pasar untuk bisa duduk atau beristirahat. Nah, kita lihat beberapa pengunjung pasar raya yang saat ini berjalan kaki melewati jalur ini, dan di sini untuk petugas kebersihan juga standby setiap 24 jam bagaimana kondisi ini harus tetap selalu bersih yang ada di kawasan Pasar Raya Padang. Nanti kita akan bertanya nih kepada petugas kebersihan yang setiap hari standby di lokasi kawasan Pasar Raya ini. Nah, ini kita saksikan seperti ini kondisi ramah pejalan kaki yang ada di Pasar Raya Padang. Bahkan di sana juga dituliskan plang ramah pejalan kakinya. Kita coba lihat bagaimana fasilitas yang dapat dirasakan oleh pengunjung di Pasar Raya Padang saat ini. Pemirsa Padang TV, ini kita saksikan bagaimana juga petugas kebersihan Kota Padang yang harus standby. Sini Bang, izin Bang. Ini petugas kebersihan Kota Padang ya, Dinas DLH ya, yang harus standby terus untuk berada di kawasan Pasar Raya mencek lokasi atau sampah. Ini bagaimana nih, Dek? Memang setiap hari standby di Pasar Raya ini? Standby, Bang. Nah, ini kalau misalnya tidak boleh membiarkan sampah ada. Kalau kelihatan sampah langsung dibersihkan. Ya. Itu. Dari mana, titik mana saja? Baru, Bang. Dari simpang Pasar Baru sampai ke bawah. Berarti setiap hari berkeliling memutar untuk melihat beberapa titik sampah-sampah. Kalau boleh tahu dari pagi ini udah berapa titik keliling ke sini? Udah 10 lebih, Bang. 10 lebih. Berarti ambil sampahnya, membersihkan juga mengumpulkan yang ada di bak-bak sampah. Iya. Ikut kita bersihkan juga. Ikut, Bang. Bersihkan kemudian mengambil ke beberapa bak-bak sampah. Warung orang. Depan juga warung-warung. Berarti memang nggak boleh sampah, tidak boleh ada di Pasar Raya. Ini instruksi langsung disampaikan oleh siapa? Dari pemerintah. Kepala dinas. Ya. Jadi memang sampah tidak boleh ada berserakan, termasuk sampah-sampah dedaunan dan sebagainya. Oke. Berarti sampah yang dikumpulkan ini nanti dibawa kemana nih? Ke TPS, Bang. TPS-nya di mana? Di Jalan Senapangan. Oh, TPS-nya di Jalan Sendang Pangan. Oh, di dalam berarti ya. Oke. Kalau boleh tahu setiap hari bagaimana? Kalau disaksikan kondisi masyarakat saat ini, masih sudah sadar mereka kah untuk buang sampah di tempatnya, atau masih ada yang buang sampah di sembarang membuang sampah? Kalau masih ada, Bang. Tapi yang sadar ada juga. Kalau yang enggak. Yang pasti kita siap selalu ya. Ya, siap selalu, Bang. Oke, terima kasih. Siapa namanya?
Randi, terima kasih Randi. Langsung Randi. Ini salah satu Randi, petugas kebersihan DLH Kota Padang yang setiap hari standby berkeliling berputar di kawasan Pasaraya Padang ini memastikan tidak ada sampah yang berserakan di satu titik. Ini wajib foto juga. Ya wajib bang. Jadi setiap berapa kali putar foto dokumentasi pastikan tidak ada sampah. Ya pastikan bersih dalam satu titik doang. Iya. Ini kalau di foto koordinasinya, fotonya ke mana kirimnya nih? Ke grup bang. Grup apa namanya? Grup Pasaraya. Oh, grup Pasaraya. Jadi ada grup. Ini pemirsa. Jadi ada grup yang setiap hari dipastikan bahwasanya sampah itu dipastikan bersih. Kalau udah pasti bersih, dikirim ke grup. Mana contoh? Coba lihat contohnya. Ini salah satu contohnya yang dikirim Randi. Berarti di sini nanti langsung dikoordinasi atau dikoordinator oleh, ada koordinatornya. Ada koordinator. Oh gini. Berarti ada waktunya juga. Ke timur Mat. Baik, terima kasih Randi. Habis ini kemana lagi? Ke bawah bang. Ya ngecek yang di pinggiran trotoar gitu. Iya. Masih ada bang. Sampai malam. Ya dari siang, dari jam 3 sampai malam. Malam. Iya. Oke, terima kasih Randi. Semangat selalu. Sehat selalu ya. Baik, pemirsa Padang TV, ini dia salah satu bentuk bagaimana pemerintah Kota Padang, Dinas Pasar berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan memastikan bahwasanya tidak ada sampah yang berserakan atau sampah yang menumpuk di satu titik yang ada di sepanjang kawasan Pasaraya Padang ini, khususnya yang di depan jalur trotoar Blok 3 atau di jalur Pasar Baru ini. Sejumlah petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang tampak siaga siap saat untuk menjaga kebersihan kawasan ini. Setiap harinya sekitar 2 hingga 5 petugas diturunkan untuk memastikan tidak ada sampah yang berserakan, khususnya di sepanjang jalur depan Blok 3 Pasaraya. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah kota dalam menciptakan pasaraya yang bersih, tertib, dan nyaman dikunjungi oleh masyarakat. Jadi pemirsa, selain nyamannya mata memandang di sepanjang kawasan Pasaraya ini melihat sampah tidak ada berserakan, begitu juga oleh para pengunjung kita yang ada di Pasaraya Padang seperti One kita ini. Ini nyaman kalau ke pasar. Nyaman Pak, kalau bersih nyaman. Nah, kalau nggak bersih seraknya tuh nggak nyaman udah Pak. Kalau nggak leh kami siko. Tuh, Mbak nih, kalau nih senang ini, le bersih ya. Harapan ke depan. Bersih. Nah, begini sekarang bisa membuat kita senang. Ya harapannya semakin bersih lah itu Kota Padang ini. Bangga kita ya. Oke, itu salah satu harapannya. Bangga kita ke depannya punya pasar yang bersih di Kota Padang ini. Ini seperti ini. Selain bersih, ada tempat duduk, tempat santai yang lebih nyaman juga kita bisa menikmati. Kalau misalnya pergi ke Pasaraya ini disediakan. Kalau misalnya ingin bersantai juga bisa di kawasan-kawasannya. Ini beberapa titik yang disediakan dan tidak ada boleh satupun di sini dijadikan kawasan parkir di atas trotoar yang ada di sepanjang kawasan Pasar Baru ini, yang tepatnya di depan Blok 3 Pasaraya Padang. Dan itu dia apresiasi juga kita berikan kepada seluruh masyarakat, pedagang, dan juga kepada tim petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup yang selalu memastikan kondisi pasar ini bersih, nyaman, dan tentunya ini bisa dirasakan dan dinikmati oleh seluruh pengunjung yang berdatang ke kawasan Pasaraya Padang ini. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Padang Fadli Amran, pembenahan kawasan Pasaraya terus dilakukan secara bertahap, baik dari sisi kebersihan maupun penataan fasilitas umum. Diharapkan dengan kondisi yang semakin tertata dan bersih, masyarakat dapat beraktivitas dengan lebih nyaman, sekaligus meningkatkan daya tarik Pasaraya sebagai pusat ekonomi dan perdagangan di Kota Padang. Ya, ini kita lihat beberapa petugas pasar seperti Randi memastikan memfoto kalau memang tidak ada sampah di fotonya. Itu beberapa petugas kita saksikan membersihkan beberapa titik-titik sampah yang bertumpuk. Itu. Oke, ini salah satu juga teman abang kita. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Enggak apa-apa. Ini siapa namanya bang? Saifullah.
Allah, yang satu lagi abang apa bang? Izin bang. Kevin. Abang Kevin. Ini salah satu petugas kita. Kalau istilahnya oleh pemerintah pasukan apa bang? Pasukan Oren. Pasukan Oren. Memastikan pahlawan. Ini pahlawan nih. Pahlawan memastikan bagaimana pasaraya kita bersih. Kalau boleh tahu, nih jadwal piketnya dari jam berapa nih? Dari jam 2 sampai jam Jam berapa bang? 9 Win? Masuk pagi dari jam 5 sampai jam 3. Kalau masuk siang dari jam 3 sampai jam 9 malam. Berarti nanti jam 3 sampai jam 2 shift berarti ya. Tugasnya apa aja? membersihkan jalanan, terus yang di gang sandang pangan namanya. Pastikan kebersihan di area masing-masing. Ini kalau boleh tahu yang Bang Kevin sama Bang apa tadi? Bang Saifullah ini diberi tugas itu jarak dari sekian meter sampai sekian meter berapa nih biasanya? Atau misalnya langsung dari jalan sana sampai jalan ujung berapa titik bisa? Dari train stop nih Bang. Sampai persimpangan itu sana. Terus dari masuk pasar sayur nih sampai ke batas simpang itu, simpang iya. Dua lokasi Sandang Pangan. Bang Evin, untuk selama Ramadan tidak mengurangi semangat untuk membersihkan pasaraya ini, Bang? Kayaknya tidak. Selalu semangat, harus bersih kota kita, harus terjaga kan, lebih indah gitu. Ini satu lagi nih, bagaimana berapa titik ini bersihkan hari ini, Bang? Untuk kata-kata ini sekarang ada pada kaki. Kita dibersihkan Kota Padang yang bersih, tertib dan aman. Oke, terima kasih banyak. Luar biasa semangat dari pasukan Oren yang bilang ini adalah pahlawan kita Kota Padang. Bagaimana memastikan Kota Padang harus bersih. Termasuk juga masyarakat ya Bang ya. Masyarakat jangan buang. Ini pesan lah untuk masyarakat dikit. Buat warga masyarakat Kota Padang, pedagang juga buanglah sampah pada tempatnya. Kita saling menjaga kebersihan di Kota Padang yang indah tercinta ini. Oke, terima kasih bersama Bang Seko. Le boso. Indah Pak. Kalau nggak Bang le boso. Lain Pak. Ale boso. Terima kasih banyak. Jadi pemirsa, ini dia semangat dari abang-abang kita pasukan Oren, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang yang setiap hari bagaimana memastikan bahwasanya jalur yang menjadi tugas mereka ini harus bersih dari sampah. Salah satu permintaan juga kepada masyarakat dan juga pedagang harus tetap buang sampah pada tempatnya, jangan asal buang. Kalau bisa ini. Baik, terima kasih. Ini dia salah satu bagaimana kita melihat bersihnya saat ini kawasan Pasaraya di satu titik, tepatnya di depan Blok 3 Pasaraya Padang atau berada di sekitar kawasan jalur Pasar Baru pemirsa. Terima kasih. Berikut laporan dari kami dari Pasaraya Padang. Mohon maaf atas segala penyampaian. Kami mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasaraya Padang fase 7 memang sempat rusak parah akibat gempa 7,6 skala Richter pada 30 September 2009. Setelah terbengkalai hampir 14 tahun, revitalisasi fase 7 mulai dibangun kembali oleh pemerintah pusat pada September 2023 di area bekas Matahari Lama. Pembangunan ini bertujuan memperbaiki pusat perdagangan yang terdampak gempa tersebut. Kini gedung fase 7 Pasaraya Padang hadir kembali sebagai simbol kebangkitan perdagangan di Kota Padang. Dibangun dengan konsep modern dan mampu menampung ratusan pedagang, termasuk PKL. Gedung ini diharapkan menjadi pusat pergerakan ekonomi baru sekaligus menata kawasan pasar agar lebih tertib, bersih dan nyaman bagi masyarakat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Padang TV. Senang sekali saya Rinda Wahyuni kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, hari ini saya akan mengajak pemirsa yang ada di rumah tentunya. Hari ini saya sudah berada di Pasar Fase 7 Kota Padang. Ya, ini adalah salah satu jantungnya perekonomian Kota Padang. Dan ini juga menjadi salah satu program unggulan juga untuk dari Wali Kota Padang, Bapak Fadli Amran dan juga Bapak Maigus Nasir tentunya, yaitu memperbaiki perekonomian yang ada di Kota Padang tentunya. Nah, kita akan melihat bagaimana fasilitas-fasilitas yang ada di Pasar Fase 7 ini. Tentunya seperti yang kita lihat ya, di belakang saya ini tentunya dalam segi kebersihan, kemudian keamanan kendaraan juga sudah tersusun rapi. Dan kita akan melihat seperti apa fasilitas-fasilitas yang ada di Pasar Fase 7 ini. Dan tetap ikuti kami pemirsa, kita akan melihat bagaimana kondisi Pasar Fase 7 saat ini. Tetaplah bersama kami. Fase 7 Pasaraya Padang kembali mengeliat, terlebih jelang Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah ini. Momentum ini masyarakat berbondong-bondong datang ke Fase 7 untuk berbelanja, mulai dari pakaian, sandal, sepatu hingga kerudung. Kondisi ini jadi harapan para pedagang di Pasaraya Fase 7 untuk dapat meningkatkan omsetnya. Nah, pemirsa, ini adalah salah satu fasilitas yang ada di Pasar Fase 7, yaitu adalah eskalator. Jadi eskalator ini tujuannya untuk memudahkan masyarakat yang berkunjung ke Fase 7. Dan seperti kita lihat tadi pemirsa, bahwasannya di Pasar Fase 7 ini juga lengkap yang ada mulai dari sepatu, ada pakaian. Dan kita lihat menjelang Idul Fitri ini antusias dari masyarakat ini cukup tinggi untuk membeli baik itu pakaian lebaran, sepatu lebaran. Dan kita akan berbincang-bincang juga dengan salah satu pedagang yang ada di Pasar Fase 7 ini. Dan seperti apa Pasar Fase 7 saat ini dengan kenyamanan yang ada, kebersihan juga, dan kita akan tetap bersama kami pemirsa, dan kita akan berbincang-bincang dengan para pedagang. Dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pedagang yang ada di Fase 7 ini ya. Itu salah satu pedagang sepatu ya Bu ya. Dan bersama dengan Ibu Ina dengan merek toko sepatunya adalah Salsa Sos ya. Salsa Sos. Oke, sehat Ibu Ina hari ini? Alhamdulillah sehat. Nah, kalau boleh tahu, Ibu Ina sudah berapa lama di Pasar Fase 7 ini? Kalau saya udah lama lah, sejak 91 lah. Jualannya dari 91? Iya, 91. Fase 7-nya ini sudah berapa lama Ibu? Oh, baru jalan 2 tahun lah sama ini. Berarti awal Fase 7 ini ada, Ibu sudah berada di sini? Oh, oke. Nah, Ibu, dengan fasilitas yang ada di Fase 7 ini, tentu ini berdampak positif juga terhadap Ibu nih sebagai seorang pedagang ini ya. Seperti kita lihat, rapi, bersih, ya tertata ini Fase 7. Nah, kalau bagi Ibu sendiri, seperti apa merasakan Pasar Fase 7 saat ini? Kalau Ibu rasanya nyaman gitu ya, senang, nggak panas, dia nggak pakai AC tapi ruangannya itu lepas gitu kan, dingin gitu. Cuma itulah kalau hari-hari sebelum puasa itu ya sepi ya, soalnya pengunjungnya belum belum belanja untuk lebaran gitu kan. Sekarang udah 3 hari inilah ada mulai orang belanja gitu. Ibu boleh ajak masyarakat Kota Padang untuk datang berbondong-bondong ke Pasar Fase 7 ini. Assalamualaikum untuk masyarakat Kota Padang, berbelanjalah ke Pasaraya Fase 7, ke toko Salsa Sos. Di sini lengkap dari yang kecil sampai yang besar, untuk anak kuliah juga ada. Oke, luar biasa. Ibu Ina, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ini banyak penglaris ini Bu ya untuk menjelang hari Lebaran ini. Amin. Kami pemirsa, itulah bincang-bincang kita bersama dengan salah satu pedagang yang ada di Pasar Fase 7, dan kita akan melihat juga bagaimana para pedagang yang lain, dan juga kita akan berbincang-bincang juga dengan tokoh masyarakat yang ada di Pasar Fase 7 ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan kami, dan tentunya kita masih berkeliling di Pasar Fase 7 Kota Padang ya. Dan hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Ajo Ramli. Assalamualaikum Pak. Salam. Sehat hari ini Pak? Sehat-sehat, alhamdulillah lah. Orang sini sedang ramai-ramai kan hari kan kalau lebaran. Ya, betul. Kalau lebaran kan di mana-mana ramai kan. Nah, kalau boleh tahu ini, sudah berapa lama Bapak berjualan pakaian ini? Di sini baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Ya, tapi kalau di pasar yang satu lagi udah 59 tahun. Berarti dari tahun berapa Bapak berjualan pakaian? Tahun 70. Tahun 70. Berarti Ya. sudah berapa kali perubahan yang Ini Bapak rasakan? kalau di sini udah kalau di sini udah 2 kali perubahan ya. 2 kali perubahan. Ya, kalau yang di sana 2 kali perubahan.
kebakaran 2 kali, Ya. masih sana Bapak. Sini dulu kebakaran tahun 75, udah sini Bapak. Nah, itu tahun 75 sampai sekarang. Bapak dulu menetapnya di bawah Padang Teter. Ya. Sebelum itu Bapak mengadai ikan karing. Sebelum jualan ini mengadai ikan karing. Nah, itu Nah, saya. ini kan sudah 4 kali perubahan yang Bapak rasakan Iya. nih. Sekarang sudah pasar Pasir 7. Seperti apa Bapak merasakan perubahan untuk pasar Pasir 7 Kalau kali ini? bagi Bapak sekarang memang alhamdulillah lah majulah Ya. Pak. Dengan keadaan sekarang, sebelum ini tidak tahu Bapak nih. Kini Bapak kan baru setahun di sini baru mulai kan. Dia maju alhamdulillah. Tapi pasarnya yang di sini aja ramai. Ya. Ada yang di sebelah itu agak langang sedikit. Ya. Kalau Bapak tadi rata kan ya kan. Itu alhamdulillah lah itunya gitu lah. Supaya Bapak bicaranya. Oke. Nah, Bapak terakhir untuk mengajak masyarakat Kota Padang untuk datang berbondong-bondong ke pasar Pasir 7 Ya. agar para pedagang yang ada di pasar Pasir 7 ini jual belinya juga meningkat Meningkat menjelang Lebaran kali ya, ini. meningkat. Amin alhamdulillah. Amin. Meningkat Juli meningkat. Bapak sendiri pun meningkat juga Juli ini Bapak sini. Boleh ajak masyarakat Kota Padang untuk datang ke pasar Iya, datang ke pasar Pasir 7. Ya. Mudah-mudahan reklame Bapak toko TikTok Bapak udah dimasuki ke PAP kan. Memang dia maju di daerah masuk orang ke toko Indong di sana. Sip. Alhamdulillah. Oke. Ya. Bapak terima kasih atas Ya, waktunya dan pemirsa itulah bincang-bincang kita bersama dengan salah satu pedagang yang ada di pasar Pasir 7 dan tetaplah bersama kami. Kenyamanan pengunjung kini menjadi prioritas utama dalam penataan fase 7. Tidak hanya menawarkan suasana belanja yang segar, kawasan ini kini tampil lebih inklusif dengan dukungan fasilitas publik yang mumpuni. Hadirnya fasilitas modern seperti eskalator menjadi daya tarik tersendiri, memudahkan aksesibilitas pengunjung antar lantai tanpa harus merasa lelah. Tak hanya itu, ketersediaan toilet umum yang bersih dan presentatif menambah nilai tambah bagi kawasan ini. Integrasi antara suasana yang tertata dan fasilitas yang lengkap ini sukses menyulap fase 7 menjadi destinasi belanja yang nyaman dan ramah bagi semua kalangan, mulai dari keluarga hingga wisatawan. Revitalisasi Pasaraya Padang fase 7 menjadi simbol kebangkitan ekonomi Kota Padang. Kehadiran kembali fase 7 ini diharapkan mampu menghidupkan aktivitas perdagangan sekaligus meningkatkan omset pedagang, terutama menjelang momentum Hari Raya Idul Fitri. Pemirsa, tadi kita sudah berkeliling melihat pasar fase 7 yang ada di Kota Padang ini, tentunya dengan fasilitas yang ada di pasar fase 7 ini, kemudian kelengkapan juga para pedagang yang ada di pasar fase 7 ini, mulai dari pakaian, sepatu, kosmetik, aksesoris juga banyak yang ada di pasar fase 7 ini. Tentunya dengan kenyamanan yang ada, juga kebersihan yang ada di pasar fase 7 ini, kita mengajak masyarakat Kota Padang untuk berbelanja dan datang ke pasar fase 7 tentunya ya. Dan ini menjadi salah satu jantungnya perekonomian Kota Padang di tahun 2026 ini. Dan pemirsa, akhir kata saya Rinda ini mewakili segenap kru bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Pemirsa, pada momen Lebaran ini, Pantai Padang yang merupakan satu destinasi wisata andalan di Kota Padang mulai ramai dikunjungi para wisatawan. Para wisatawan yang datang tidak hanya berasal dari Sumatera Barat, namun juga berasal dari luar Sumatera Barat seperti Riau, Jambi, Sumatera Utara, Aceh, Jakarta, dan Bogor. Para wisatawan di Pantai Padang untuk berwisata selain pantainya yang landai, alamnya yang indah, Pantai Padang pun murah diakses oleh para wisatawan.
Selain itu, selain menikmati keindahan pantai, para wisatawan juga dapat menikmati kuliner khas Pantai Padang, yakni kerupuk kuah, jamu bakar, serta kelapa muda. Namun tahun ini para pedagang mengaku kunjungan wisatawan ke Pantai Padang masih sedikit dibandingkan Lebaran tahun lalu. Namun mereka berharap di pertengahan libur nanti para pengunjung atau wisatawan akan ramai datang ke Pantai Padang. Demikian dari saya, dari Pantai Padang, Sauludin, Padang TV, Palakota. Oke, selamat pagi pemirsa Padang TV dimanapun berada. Saat ini saya berada di salah satu rumah sakit di Kota Padang, yakni di Rumah Sakit RSUD. Pasca Lebaran 1447 ini, para pasien membludak mengunjungi di rumah sakit ini. Tidak biasanya dari hari biasa itu jumlah pasien yang hadir pada berobat di rumah sakit ini itu sekitar 300-an pasien. Dan juga selain itu dalam segi pelayanan di ruangan tersebut itu ada sekitar 63 tempat tidur juga sudah penuh diisi. Sebelumnya itu sekitar 20-an pasien yang inap di sana. Selain itu juga untuk mengantisipasi kelonjakan yang lebih tinggi dan datang berobat ke rumah sakit ini, pihak RSUD menyiagakan IGD 24 jam, dokter spesialis on-call 24 jam, operasi standby 24 jam, rawat standby jaga, dokter jaga juga 24 jam, serta semua layanan yang ada di rumah sakit ini juga diberikan layanan penuh selama 24 jam. Dan pantauan saya di rumah sakit ini, berbagai penyakit yang ada yang diderita oleh pasien di sini, terutama kebanyakan mayoritas itu kayak hipertensi, gula dan sebagainya. Dari rumah sakit RSUD Kota Padang, Musli Febrios, Padang TV melaporkan. Pemirsa, Pantai Air Manis yang juga terkenal dengan manis gundangnya merupakan salah satu destinasi favorit yang dikunjungi para wisatawan di momen libur Lebaran tahun ini. Sejak pagi, ribuan wisatawan baik lokal maupun luar daerah mulai memadati kawasan wisata ini. Mereka sama keluarga menikmati keindahan alam pantai, bermain pasir, berenang, lihat dan main interaksi dan menikmati kuliner Anda di Pantai Manis ini. Berdasarkan informasi dari pihak pengelola, jumlah kunjungan pantai di Pantai Air Manis ini pada momen Lebaran tahun ini sangat berkurang dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini disebabkan karena
banyaknya bencana yang terjadi pada tahun lalu di Sumatera Barat, sehingga berdampak pada kunjungan wisata. Jumlah kunjungan pada hari kemarin Pantai Air Manis ini yakni sebanyak 6.000 pengunjung. Sementara hingga siang ini jumlah pengunjung sudah mencapai 4.000 lebih pengunjung. Puncak kunjungan Pantai Air Manis ini dikirakan pada hari ini karena besok masyarakat sudah mulai beraktivitas. Tadi Pantai Air Manis, Solidit para PP melaporkan.